buat waktu dan kesempatan yang indah bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi Tuhan segala pujian, penghormatan, pengucapan syukur dan terima kasih malam ini kami naikkan kepadamu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan juga tentang penjabaran visi misi daripada gembala Jemaat GPDI Agape Tiga Raksa pada bagian pelajaran dan perenungan firman Tuhan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita masih dalam pelajaran yang ke-6 yang saya coba bangun di GPDI Agape Tiga Raksa ini. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu bicara tentang gerejaku dan keluargaku. Ya, gerejaku dan keluargaku. Saudara, seperti kelahiran jasmani, kita ini masing-masing lahir dari
sebuah rumah tangga atau keluarga saudara yang kasih dalam Tuhan yang adalah dari ayah dan ibu saudara. Maka demikian pula kita dalam kelahiran secara rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menjadi anggota atau keluarga dari sebuah saudara lembaga Tuhan atau keluarga Allah begitu. Jadi kita lahir dalam sebuah keluarga saudara yang kasih dalam Tuhan, dari ayah dan ibu kita. Itu kelahiran secara jasmania, sebuah keluarga baru. Tetapi juga kita mengalami kelahiran baru, kelahiran secara rohani, dan kita menjadi sebuah anggota keluarga yang namanya keluarga kerajaan Tuhan atau kerajaan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pada pasal yang keempat. Injil Yohanes pada pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Iya. Kalau kita sudah dapat ayat ini, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah ini. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Mari kita membacanya bersama. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian kita mundur ke ayat yang ke-12. Iya, ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, sejak kapankah kita masuk dalam anggota keluarga kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Tuhan Yesus Kristus? Yaitu sejak saudara menerima Yesus Kristus di dalam hidup saudara sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat saudara. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kepada saudara diberi hak oleh Tuhan, diberi otoritas wewenang oleh Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah. Saudara terisak masuk dalam sebuah lembaga keluarga yang namanya keluarga Allah, keluarga Tuhan, keluarga kerajaan surga. Amin. Haleluya. Sangat saudara yang kasih dalam Tuhan, indah dan bahagia sekali. Karena apa saudara yang kasih dalam Tuhan? Kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Tetapi saudara perhatikan bahwa sebagai orang yang lahir dalam sebuah keluarga kerajaan Allah, saudara tidak langsung dewasa. Tetapi seperti kelahiran dalam keluarga, kita menjadi anak-anak atau dimulai dari bayi. Dari bayi itu saudara bertumbuh menjadi kanak-kanak, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda-pemudi, kemudian saudara menjadi orang dewasa, berumah tangga, berkeluarga. Demikian pula saudara, sejak saudara menerima Kristus, saudara bukan langsung menjadi anak-anak, saudara bukan langsung menjadi remaja, pemuda-pemudi, tapi engkau menjadi bayi-bayi rohani saudara. Nah, dari dalam kehidupan kita saudara kasih dalam Tuhan,
bayi rohani di dalam Tuhan ini, saudara, engkau akan terproses dengan kesetiaan saudara datang di gereja ini, beribadah, berbakti, baik di hari Minggu, di hari Senin ada doa, di hari Selasa ada renungan firman Allah, di hari Rabu ada saudara kebaktian jemaat, di hari Kamis ada renungan firman Tuhan, dan di hari Jumat ada kebaktian di gereja ini. Hari Sabtu untuk pemuda-pemudi saudara, kembali lagi hari Minggu. Dari kesetiaan saudara menghadiri ibadah dan mendengar firman Tuhan, dari hidup bayi rohani saudara akan meningkat kepada menjadi kanak-kanak, dari anak-anak remaja, dari remaja saudara bertumbuh sebagai orang-orang yang muda sampai saudara dewasa. Saudara bertumbuh dari karena apa? Mendengarkan firman Allah. Karena iman itu datang, pertumbuhan rohani ini dapat bertumbuh baik dengan sehat sampai kita nanti mencapai kesempurnaan adalah karena beribadah kepada Tuhan, karena saudara mendengar firman Allah, maka firman Allah ini membawa pertumbuhan rohani bagi saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan pertumbuhan rohani ini terjadi dalam gereja lokal saudara-saudara. Nah saudara, itu kalau saudara secara rutin rajin menghadiri ibadah. Tapi kalau saudara jarang-jarang mengikuti kebaktian, pertumbuhan rohani saudara lamban sekali saudara. Saya mesti buka ini saudara, supaya saudara mengerti apa sih tujuan Bapak Gembala itu membuat ibadah secara saudara kasih dalam Tuhan, nyaris tidak ada yang kosong sepanjang minggu ini. Tujuannya adalah supaya jemaat menjadi jemaat yang berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah-buah dalam Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang kuat saudara. Saudara, jemaat yang tidak menghadiri kebaktian selama masa pandemi ini, saudara, pertumbuhan rohani saudara dipertanyakan saudara dalam Tuhan. Saudara sangat tidak mungkin mengalami pertumbuhan rohani yang baik saudara. Karena apa? Alkitab mengatakan iman itu timbul datang dari karena saudara mendengarkan firman Tuhan saudara kasih. Baik. Jadi pertumbuhan rohani itu terjadi dalam jemaat lokal GPDI Agape Tiga Raksa ini. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam surat Efesus pada pasal yang kedua, pada ayat yang ke-19. Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini dalam Efesus pasal yang kedua pada ayat yang ke-19. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama kalau kita sudah dapat. Iya. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat GPDI Agape Tiga Raksa. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 ini berkata, demikianlah kamu, katanya kita ini bukan lagi sebagai orang asing dan pendatang saudara dikasih, melainkan kita ini sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus, ya, dan kita ini menjadi anggota-anggota keluarga Allah
Agape Tiga Raksa, jadilah jemaat yang bukan hanya sebagai pendatang, tamu, atau seolah-olah jadi orang asing, saudara-saudara. Tapi jadilah anggota jemaat, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang betul-betul menjadi anggota jemaat, dalam saudara yang kasih dalam Tuhan menjadi kawan sewarga daripada orang-orang kudus, kata firman Allah. Bukan lagi pendatang, bukan lagi tamu, bukan lagi sebagai orang asing, katanya begitu, saudara. Tetapi benar-benar saudara menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Sebab GPDI Agape ini, saudara, membawa saudara kepada tingkat itu adalah menjadi saudara bekas dalam Tuhan, anggota warga kerajaan Allah, warga kerajaan jemaat yang kudus di hadapan Allah, yang benar-benar akan dibawa kepada kekudusan dan kesucian pada kemurnian pengajaran firman Allah, saudara-saudara. Dan saudara lihat bahwa tidak ada firman Allah yang saya ikuti apa yang dipesan oleh Tuhan dari firman Allah ini, saudara, saya sampaikan saudaraku secara terang benderang. Untuk apa? Membawa jemaat hidup di dalam kekudusan, membawa jemaat benar-benar hidup sebagai anggota keluarga kerajaan Allah yang jelas dan yang pasti, bukan yang abu-abu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagai anggota kerajaan Allah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai anggota jemaat GPDI Agape Tiga Raksa, saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana saudara mempunyai tanggung jawab. Seperti dalam rumah tangga keluarga, Bapak Ibu punya anak-anak, tentunya saudara sebagai orang tua yang benar, perhatikan baik-baik, adalah memberi tanggung jawab kepada anak-anak saudara. Ada kewajiban mereka sebagai anak, sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipatuhi, yang harus diikuti. Saudara membuat aturan-aturan dalam rumah tangga keluarga untuk setiap anggota keluarga, setiap anak-anak itu mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh saudara sebagai orang tua. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dalam jemaat GPDI Agape Tiga Raksa, jelas saudara kasih dalam Tuhan, masing-masing mempunyai tanggung jawab, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di mana saudara kasih dalam Tuhan harus dapat mengetahui, mengerti apa yang menjadi saudara kasih dalam Tuhan tanggung jawab saudara. Tanggung jawab saudara kasih dalam Tuhan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah dalam jemaat GPDI Agape Tiga Raksa. Yang pertama adalah, saudara perhatikan baik-baik ini, mendukung apa yang menjadi visi dan misi saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja lokal atau gembala jemaat di tempat ini, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara tentunya bertanya, apakah yang menjadi saudara yang kasih dalam Tuhan visi misi dari gembala dan gereja lokal GPDI Agape Tiga Raksa ini, saudara? Jelas yang menjadi visi misi kita adalah, saudara, mengasihi Tuhan itu dan melayani Tuhan, melayani keluarga. Keluarga itu dimulai dari rumah tangga saudara, dan jemaat GPDI
tiga rasa. Saya kembali saudara mengulangi, apakah yang menjadi saudara yang kasih dalam Tuhan? Ia visi daripada gembala dan jemaat GPDI Agape Tiga Rasa adalah mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga atau rumah tangga kita, dan mengasihi sesama jemaat GPDI Agape Tiga Rasa, dan juga mengasihi semua jemaat saudaraku jiwa-jiwa, dan apa? Dan melayani Tuhan. Itu yang menjadi visi GPDI Agape Tiga Rasa. Kemudian apa yang menjadi misinya? Misi kita saudara adalah menjangkau jiwa-jiwa saudaraku dengan Injil atau dengan firman Allah. Dimulai dari mana ini? Menjangkau jiwa-jiwa dari dalam rumah tangga saudara, keluarga saudara, sanak famili saudara, yang ada di lingkungan saudara, yang ada di RT saudara, yang ada di perumahan saudara, yang ada di sekitar saudara. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ia kemudian membina mereka saudara. Ia membina mereka hingga mereka berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Yesus Kristus saudara. Dan kemudian apa saudara? Menjadi jemaat yang dewasa dan apa? Dan melayani kembali lagi saudara kasih dalam Tuhan, dari dalam rumah tangga, keluarga saudara. Begitulah secara berkesinambungan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai turunan kepada jemaat-jemaat, kepada jiwa-jiwa yang dilahirkan atau dimenangkan atau dibawa kepada Tuhan saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah saudara menjadi jemaat. Jemaat yang bagaimana? Jemaat yang dikatakan tunduk saudara. Jadi saudara menjadi jemaat yang mempunyai penundukan diri kepada pemimpin rohani atau kepada gembala jemaat. Saudara masuk dalam kawanan sebagai domba-domba. Karena kalau saudara tidak menjadi domba, berarti saudara jadi kambing. Dan saudara lihat bahwa ketika Tuhan datang kembali ke firman Allah, Dia akan memisahkan kambing dan domba. Domba itu adalah orang percaya jemaat Tuhan yang mempunyai penundukan diri kepada gembala saudara. Kalau kambing itu dia nanduk saudara, dia suka memberontak, dia suka melawan, tidak mau diarahkan, tidak mau dipimpin. Dan jemaat macam begini selamat tidak? Waktu Tuhan datang, domba dan kambing dipisahkan. Yang domba dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi jemaat yang berkarakter kambing dibawa masuk ke dalam neraka saudara-saudara. Saya harap semua jemaat jadilah jemaat seperti saudaraku domba yang taat, mempunyai penundukan diri kepada gembala lokal saudara yang dikasih. Emangnya ada ayatnya? Kan masih muncul begitu faktanya. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Iya, Ibrani pasal yang ke-13 pada ayatnya yang ke-17. Iya. Kita akhiri sampai ayat ini, nanti berikutnya baru saya teruskan lagi.
Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, dikatakan taatilah, atau dengan dan saudaraku, dan tunduklah kepada mereka. Jadi sebagai jemaat Tuhan yang baik, saudaraku, jemaat Tuhan yang benar, jemaat Tuhan yang berkarakter domba, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah apa? Mentaati, dan apalagi tunduk kepada pemimpin-pemimpinmu, atau kepada pemimpin jemaat, atau gembala jemaat, atau pendeta jemaat, saudara. Mengapa saudara dikasih dalam Tuhan jemaat mesti tunduk, saudara? Saudara mesti taat kepada kami sebagai gembala jemaat, karena dikatakan sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Maksudnya apa? Kami ini punya tanggung jawab, saudara, untuk selalu mendoakan saudara, mendoakan untuk keselamatan setiap jemaat. Saudara, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas jemaat. Saudara, sebagai gembala jemaat, saya mesti bilang bahwa kalau waktu-waktu lalu, saudaraku, saya bangun jam 4, di dalam kemudian jam 3 pagi, ini maksudnya. Sekarang ini jam 1, saudara. Kadang jam 12 sudah bangun, padahal baru tidur 2 jam. Kenapa, saudara? Saya dibangunkan oleh Tuhan untuk duduk di kaki Tuhan, berdoa buat jemaat. Sedang apa, saudara? Sedang berjaga-jaga untuk keselamatan atas jemaat. Jadi saudara perhatikan bahwa berat besar sekali tanggung jawab sebagai gembala. Jadi bukan hanya tidur terus seenaknya sebagai gembala begitu, tetapi tanggung jawabnya adalah bangun ketika saudara sedang tidur untuk berdoa, berjaga-jaga untuk keselamatan saudara, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah rahmat Tuhan, berkat Tuhan atas jemaat saudara. Saudara tidur, tapi saya bangun dan berdoa, berjaga-jaga rupanya bagi saudara. Itu adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Saya katakan sebagai sebuah kasih karunia begitu, saudara, untuk kami sebagai gembala. Jadi berjaga-jaga atas keselamatan saudara kita dalam Tuhan, jemaat di dalam firman Tuhan ini, saudara kita dalam Tuhan, iya. Kemudian sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas jemaat. Kami ini, saudara, adalah bukan hanya berjaga-jaga untuk keselamatan saudara, tetapi inilah sebuah tanggung jawab yang Tuhan taruh atas kami. Inilah panggilan kami, inilah tugas kami, inilah pelayanan kami kepada jemaat saudara. Habis pagi saudara guys dalam Tuhan, kalau sudah mengantuk tidur lagi. Kemudian jam 4 bangun lagi saudara guys dalam Tuhan berdoa. Dan sesudah itu saudara, saya belajar mempersiapkan khotbah yang saya mesti sampaikan malam ini pada pertemuan-pertemuan ibadah selanjutnya.
Sesudah itu siang, bangun lagi saudara pegas dalam Tuhan, duduk lagi di dalam gereja ini berdoa, saudara-saudara. Berdoa berjaga-jaga untuk siapa? Untuk semua jemaat Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah sebagai tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan. Kemudian ayat berikutnya, dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan baginya. Apa maksudnya jemaat mesti tunduk, mempunyai penundukan diri kepada gembala, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saudara yang kasih dalam Tuhan taat atau menghormati kami, saudara yang kasih, supaya kami menjalankan semua tugas tanggung jawab kami yang berjaga-jaga atas keselamatan jemaat, bukan dengan terpaksa kata firman Allah, bukan dengan mengeluh, bukan dengan berkeluh kesah, saudara, tetapi supaya dilakukan dengan penuh kegembiraan begitu, saudara, penuh dengan sukacita, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan senang hati, saudara-saudara. Karena apa? Melihat bagaimana jemaat Tuhan, saudara, saya kasih dalam Tuhan, tunduk kepada gembala, taat kepada gembala, saudara, dalam mengajarkan firman Allah. Saudara, lakukan firman Allah itu, saudara. Saudara yang beroleh berkat dari Tuhan, saudara yang beroleh kasih karunia dari Tuhan, saudara yang menerima janji-janji Tuhan digenapi kepada saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita baru bicara 2 poin, saudaraku, sebagai tanggung jawab daripada jemaat, yaitu mendukung apa yang menjadi visi misi daripada gembala gereja lokal, saudara kasih. Yang kedua adalah saudara tunduk, taat dan menghormati kami sebagai pemimpin rohani atau bapak atau ibu rohani, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih malam ini kami hidup, saudaraku, dalam berjemaat dalam GPDI Agape Tiga Raksa Tuhan, dan kami masuk dalam keluarga kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan, dan mari Bapa di sorga yang menghidupkan, menanamkan firman-Mu ini dalam setiap hati-hati jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mendukung apa yang menjadi visi misi gembala, dan supaya mereka, saudara Tuhan, tunduk dan menghormati dan mentaati gembala sebagai pemimpin rohani, karena gembala berjaga-jaga atas keselamatan jemaat dan juga Tuhan bertanggung jawab, Tuhan, tentang seluruh keberadaan hidup mereka. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus mula yang memampukan mereka menjadi anak-anak kerajaan sorga, anak-anak kerajaan Allah yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan mengarahkan segenap hati kepada Tuhan. Terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan.
Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.